Laozi Bancana. Susung setia semuanya, selamat malam. Saya cerita kenapa kok ketemu longitologi. Awalnya Pak Johan sebagai translatornya Laozi berkali-kali saya memberitahu bahwa ada ilmu yang sangat bagus, tapi pada waktu itu saya berpikir kalau saya sendiri belajar, terus caranya bagaimana saya memberitahu teman-teman saya yang ada di sekitar saya. Berkali-kali diminta, saya nggak mau. Mungkin ya belum waktunya. Satu saat Pak Johan telepon lagi. Ini Laozi ada di Bandung, mau ikut nggak? Bagaimana? Apakah saya bisa bicara dengan Laozi? Laozi bersedia untuk bicara per telepon. Apakah Laozi ada waktu untuk datang ke Surabaya? Dan Laozi tanya, apakah kalau nanti saya sampai di Surabaya bisa nggak tiketnya itu dikonekkan untuk kembali ke Taiwan? Karena Laozi tiketnya adalah kelas bisnis, sehingga di Surabaya juga ada penerbangan ke Taipei pada waktu itu. Akhirnya tiket terselesaikan dan Laozi memberikan waktu untuk datang ke Surabaya. Dan saya kumpulkan teman-teman sekitar 40 untuk mendengarkan apa itu logitologi. Setelah Laozi menjelaskan panjang lebar tentang logitologi, akhirnya buktinya bagaimana? Kebetulan ini mantan pacar saya. Tangannya kesleo, tangan kirinya kesleo, tidak diurut, tidak apa, hanya diperban apa, dibungkus saja. Ini Laozi, ya mana tangannya tak terapi 20 menit. Begitu diterapi oleh Laozi, sudah selesai dan sembuh. Karena ada bukti penjelasan yang bisa kita terima dan ada bukti, akhirnya kita tanya kepada Laozi, kapan Laozi ngajar di Surabaya? Laozi jual mahal. Jadi Laozi mengatakan jadwal saya ngajar di seluruh dunia ini sangat padat. Belum bisa mengatur waktu untuk Surabaya. Waktu yang paling dekat di bulan November ada di Singapura. Kalau kalian mau belajar dasar menengah ke Singapura, saya siapkan tempat 20. Padahal di Singapura kalau ada kelas full, pagi hari daftar, sore sudah penuh, dan kapasitas gedung yang dipakai maksimal cuma 600 orang. Karena Laozi kita disiapkan tempat 20. Akhirnya kami dari Surabaya ada 14 orang pergi. Ya, termasuk anak dan menantu saya. Dan sebelum berangkat kita semua sepakat
setelah belajar dari Singapura pulang harus buka posko dan terapi orang. Setelah selesai belajar dan kita mendapatkan ilmu di Singapura dan juga diberi cara-cara kalau mengadakan kelas seperti apa, nah kita pulang di Surabaya, segera kita buka posko. 1 minggu 2 kali. Jam 10 sampai jam 12. Hari apa? Hari Selasa dan Jumat. Begitu kita terapi, pasien-pasien merasakan manfaatnya, kita diantri pasien. Tenaga kita yang belajar 14, tapi yang 2 tinggal di Jakarta, sedangkan yang 2 sakit, kita yang aktif paling-paling 8 orang sampai 10 orang maksimal. Yang datang berapa? 80 orang pasien. Jam 8 pagi sudah antri. Sampai kita selesaikan 80 pasien. Kalau Lao Tzu kan mengatakan sekali terapi 1 titik 15 menit. 80 pasien bagaimana cara nanti? Lao Tzu kan juga memberikan bekal kepada kita. Kalau pasien itu banyak keluhan, saat itu yang ditanya adalah saat ini keluhan yang paling dirasakan tidak nyaman mana? Itu kita praktekkan, kita terapi, sehingga banyak orang mendapatkan manfaat. Sampai ada pasien yang bawa ambulan ke center. Dari rumah sakit itu bawa ambulan ke center. Kita tanya lagi ke Lao Tzu, apakah sudah bisa dikasih waktu untuk ngajar di Surabaya? Masih belum. Masih belum. Akhirnya kita membawa rombongan pasien-pasien yang sudah sembuh. Belajar di mana tahu? Di Bandung. Berapa orang? 47 orang ke Bandung. Di antara 47 orang ini ada 2 orang bosnya kapal api, kopi kapal api. Bosnya kopi kapal api itu waktu kita melayar di rumah di Adijasa, ketemu, saya tempelkan tangan saya di punggungnya. Kok panas? Kok panas? Apa ini? Ini jam kerja. Mau belajar? Mau. Kita tahu kalau big boss itu biasanya nggak ada waktu kan. Bicara kok mau ikut. Betul, mau ikut? Ayo kita kita bikin apa? Kesepakatan. Kita berharap bos ini menepati janji. Saya belikan tiket ya. Enggak, saya beli tiketnya. Pasti ikut, pasti ikut. Akhirnya pada hari H kita berangkat, mereka berdua ikut. Selama 1 minggu. Ya, 1 minggu dengan perjalanan. Jadi dia nggak kerja 1 minggu. Rugi berapa ya? Oh ya, pada saat kelas di Bandung, Pak Sudomo, bosnya PT Kopi Kapal Api, bertanya pada Lao Tzu, sel darah putih saya rendah sekitar 2000. Sudah ke dokter kemana-mana tidak jawabannya. Cuma harus menjaga badan jangan sampai sakit. Tanya ke Lao Tzu, apakah sel darah putih yang rendah dengan jam sejik bisa disembuhkan?
老师langsung bisa. Akhirnya Pak Domo lebih yakin lagi. Setelah rombongan kita belajar di Bandung, pulang ke Surabaya, teman kita jadi banyak, relawannya jadi banyak, sehingga kita bisa beraktivitas lebih banyak lagi. Lao Sư kasih waktu kepada kita, masih tidak kasih waktu. Waktu itu datang ke Surabaya melihat tempat untuk kelas seperti apa. Pikirnya Lao Sư ya kecil-kecilan dulu lah, 100 orang aja boleh. Pada waktu kita di Bandung lapor kepada Lao Sư bahwa yang daftar itu sudah 1.400 kira-kira. Bukan. Pertama 1000. Oh ya. Pertama 700. Kita stop. Ya, nggak apa-apa terus. 1000, ya Lao Sư yang ngomong. 1000 ya gini, 700 yang gini. Lalu kita buka. Yang daftar taat nambah 1.500. Kalau ini barusan ya, baru pertama kali, jangan banyak-banyak. Takut sendiri. Ya wes, di stop. Jadi 1.200. 1.200 aja, nggak usah banyak-banyak. Oke, 1.200. Waiting list 300. Maaf ya, nggak bisa karena sudah kebanyakan yang mereka buat. Karena Lao Sư yang kita 1.200. Ya, lanjut. Peserta yang begitu banyak, kita belum berpengalaman untuk menjadi panitia mengadakan kelas. Tapi relawan sudah cukup, yang belajar dari Bandung apa semua jadi relawan. Akhirnya kelas diadakan, sekitar 1.200 orang lebih ikut. Terus kelas advance. Bagaimana ya? Kita yang belajar mau ikut kelas advance masih harus nunggu 1 tahun lagi. Akhirnya Lao Sư juga memberi waktu pada kita belajar di Singapura. Berapa orang yang ikut ke Singapura belajar kelas advance? 60 orang. Di antara 60 orang, bosnya pabrik kopi kapal api berdua juga ikut advance di Singapura. Pada waktu itu ada satu Sejie dari Singapura cerita testimoni kalau malam itu biasanya suka berhenti jantungnya sebentar. Bapak Sudomo itu juga gitu. Jadi selain darah putih kurang, terus sering-sering detak jantung tuh merorot berhenti gitu. Terus loh, orang itu kok kayak aku? Loh, aku saya ini enggak loh. Sudah sembuh. Gitu. Jadi seneng. Terus naik ke panggung testimoni masalah detak jantungnya itu. Lanjut. Ya, begitulah riwayat kita. Jadi Sejie semua yang belajar di sini sangat beruntung. Karena nggak usah jauh-jauh, Lao Sư datang ke sini. Kita beri applause kepada Willow.
sungguh mulia kehidupannya. Beliau melanglang buana ke seluruh penjuru dunia untuk membagikan ilmunya kepada kita semua. Apa yang didapat oleh Lao Tzu? Lao Tzu tidak bisnis, tidak cari duit sebanyak-banyaknya, tapi beliau membagikan ilmu kepada kita semua. Berharga tidak kehidupannya. Kami jadi kapan ya kita bisa seperti Lao Tzu? Bisnis kita tinggal semua, kita berbagi ilmu, kehidupannya pun juga tidak berkekurangan, tapi kebahagiaannya sangat luar biasa. Ya, kami mengharapkan di Indonesia, khususnya di Jambi, long mitologi ini bisa dikembangkan sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitar kita. Dengan long mitologi, dengan cinta kasih kita, hubungan antar masyarakat kita akan menjadi harmoni. Apabila kita bisa hidup harmoni, negara kita pasti akan menjadi negara yang sangat kuat. Terima kasih.